Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Malam ini kita ucapkan sama-sama karena sudah Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga dapat berhadir malam ini untuk malam yang kedua di Balai Riyadhah ini. Mudah-mudahan Abuya membimbing kita dalam menyampaikan ilmu yang beliau berikan kepada kita melalui limpahannya. InsyaAllah kita malam ini akan menyambung apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia dan dimuliakan Allah, guru kita bersama Abuya beserta keluarga, mudah-mudahan diberkahi ilmunya dan disampaikan cita-cita beliau dalam menebarkan benih kesufian di permukaan bumi yang fana ini. Kemudian yang saya hormati pengurus MPTT, dari mulai ketua posko, camat MPTT, dewan-dewan guru, staf ahli dan publikasi dan dokumentasi yang juga malam ini hadir, dan kepada para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kiranya dapat hadir. Kita lanjutkan pengajian kemarin, yaitu tentang tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf ini yang dimaksud tauhid oleh Abuya kemarin adalah tauhid yang dimaksud oleh Abuya adalah hakikat. Tasawuf yang dimaksud oleh Abuya adalah thariqah. Apa itu thariqah? Menyangkutkan hati kita berkemauan untuk dekat dengan Allah. Jadi kemarin juga kita sampaikan tauhid akidah, tauhid akal yang dimaksud. Sebelumnya kita bertauhid taklid, mengikuti jejak orang tua kita. Kemudian tauhid tasawuf, tauhid akidah, kita paham tentang i'tikad 50. Jadi tauhid akidah kita harus paham i'tikad 50. Itu hanya untuk mensahkan iman. Apa gunanya? Untuk mensahkan iman. Jadi ini semuanya untuk mendapatkan Allah. Jadi sebagaimana makalah yang dibacakan tadi, mendapatkan Allah, yaitu kita dengan bertauhid. Ya, jadi mendapatkan Allah dengan tauhid yang saya maksud tadi, tauhid akal, yaitu ada dalil dan sebagainya. Ada juga tauhid secara ijmali, secara umum, melihat alam adanya Allah. Ini sebodoh-bodoh orang bertauhid. Kalau dia tak bisa lihat alam ini adanya Allah, maka keluarlah dari bumi ini. Tak boleh duduk di bumi ini.
Ya. Kemudian mendapatkan Allah dengan cahaya sifatnya, mendapatkan Allah dengan roh dan sin. Di mana kedudukan inilah yang kita bahas, tauhid tasawuf. Jadi yang perlu kita pahami dulu tauhid yang dimaksud. Ya. Nanti kalau belajar tauhid akidah, kalau saya tidak sempat datang, sama Tengku Cecep, sama Tengku Batin, Pak siapa lagi kemarin? Tengku Datin, Tengku Tamarin. Kalau beliau sempat, InsyaAllah beliau sempat. Ya. Jadi tauhid tasawuf, tauhidnya orang yang bertasawuf. Tauhid sufi adalah tauhid orang yang sudah mendapatkan cahaya ma'rifat. Sampaikah kita ke situ? Sampai, insya-Allah. Kalau punya himmah tadi, makanya kita perlu tarikah dulu. Tarikahnya kita ini gunanya untuk ada bimbingan. Kita sudah lama di sini. Pak Mukrim sudah 50 tahun, setengah abad, 58 tahun lah. 62, subhanallah. 62, 1 tahun lagi meninggal. 62 tahun, 63 sudah habis. Kalau nanti masih lebih juga, ya itu prerogatif. Bonus diberikan oleh Allah. Hati-hati itu. Makanya hujan-hujan nggak peduli. Hujan-hujan nggak peduli, datang terus. Jadi perlunya thariqah ini untuk mencari jalan pulang. Pulang kemana Ibu? Pulang ke kampung halaman. Di mana kampung? Di balik papan itu jalan menuju ke sana. Balik papan kah, Sukabumi kah? Ya. Kita yang akan menuju ke kampung sendiri. Kampung di mana dulu nenek kita di situ berdiam bersama kakek, yaitu Nabi Adam. Kita balik lagi situ. Baru bisa balik kalau sudah tahu jalan. Makanya thariqah itu namanya jalan. Dalam istilah lain, menyangkutkan kemauan kita ini untuk dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, jalan itu pasti akan dibuka. Makanya kalau himmah itu betul-betul kita lakukan 100% sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang sungguh-sungguh, punya himmah, punya kemauan untuk berjalan kepada Allah, dia punya himmah, kemauannya untuk membunuh karakter nafsu yang punya sifat amarah, lawamah, dan mulhamah. Ini kalau mau tahu amarah, lawamah, mulhamah, datang ke posko. Nah, ini kita bahas di sana. Apa itu amarah? Nah, di sana. Apa itu lawamah? Juga di sana. Apa itu mulhamah ataupun mulhimah? Juga di sana. Jadi mencari jalan untuk pulang ke kampung halaman sendiri. Jadi perlunya kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Yang dimaksud di situ nafsu.
tubuh yang bertumbuh dan nyawa itu dinamakan dengan nafsu. Jadi kita perbaiki. Kalau itu sudah bagus, jalan lompang. Kita tidak mampu untuk membaguskannya sendiri, maka dengan sebuah dalil, carilah seorang mursyid, carilah seorang syekh. Talabu syekh fit tariq. Jadi carilah seorang guru mursyid dalam tariqah yang akan memperjalankan batin kita ini menuju Allah. Ala kulli muridin, siapapun dia, siapapun yang menghendaki untuk dekat dengan Allah, cari seorang syekh. Ini dalil yang disampaikan dalam kitab Syairus Salikin. Walau kana min akabir ulama. Oh, saya ulama, tak perlu lagi punya syekh, saya juga syekh. Tak ada. Nabi juga punya murabbi. Nabi punya murabbi. Nabi punya orang yang membimbing. Siapa murabbi daripada Rasul? Adalah Jibril. Kita sudah punya surban, tak perlu lagi punya murabbi. Bertentangan dengan dalil ini. Talabu syafit tariqi ala kulli muridin walau kana min akabir ulama. Walaupun ada dianya itu bosnya ulama ataupun ketuanya ulama, sultanan ulama, wajib punya seorang mursyid untuk menjalankan batin, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya thariqah. Makanya ketika bergabung dengan MPDT, thariqah. Inilah orang yang membuat atlet. Tak perlu tariqah. Ada komen dari tempat lain, tak perlu tariqah. Yang penting kita buat baik saja. Zikir-zikir la ilaha illallah di rumah, untuk apa bimbingan? Kita akan pandai juga. Kalau sudah merasa pandai ataupun merasa pintar, tidak pintar merasa, ini akan terjadi bahaya dan kita tidak aman daripada perjalanan tadi untuk menuju ke kampung halaman kita. Sudah faham Pak Mukim? Kalau Pak Mukim sudah faham, saya sudah senang. Karena Pak Mukim sudah 62 tahun. 1 tahun lagi, insya-Allah tambah. Mudah-mudahan nambah. Nanti enggak ada pula kawan kami nanti. Ya. Sudah. Jadi menyangkutkan kemauan kita, ini perlu pembersihan. Perlu pembersihan batin kita. Kenapa kita tidak tahu jalan lagi? Karena kita sudah gelap. Kenapa gelap? Banyak dosa. Banyak dosa. Dosa kita sudah bertumpuk di batin ini. Karena sekali melakukan maksiat, 1 bintik hitam tumbuh di dada, kata Rasul. Berapa kali sudah puluhan ribu, bahkan triliunan mungkin kita buat kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib batin kita ini? Makanya tidak bisa melihat Allah, tidak bisa merasakan keberadaan Allah. Apapun yang diberikan Allah itu bukan milik kita, milik Allah. Kita cuma mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan untuk mengabdi. Aina ubudiyatuka azza wa jalla. Ini ditanya, ya ulam, di dalam kitab Fathul Rabbani. Dalam kitab Fathul Rabbani, ya ulam, aina ubudiyatuka azza wa jalla. Di mana pengabdianmu terhadap Tuhanmu? Kamu hidup di permukaan bumi ini. Kalau namanya pengabdian, itu namanya ubudiyah. Namanya ubudiyah itu bukan ibadah zahir. Yang dimaksud ubudiyah adalah ibadah batin. Makanya kita perlunya tauhid hakikat. Tauhid yang dimaksud oleh Abuya adalah hakikat. Apa itu hakikat? Kemarin sudah malam Senin. Saya lupa lagi. Apa man?
lupa. Jadi hakikat itu adalah sebuah tujuan kita. Kan ada saya contohkan kemarin, sebuah tujuan. Kalau mau ke Melabuh naik mobil, itu namanya torika. Ya. Sampai di tujuan, hakikat. Kita tidak bisa pulang lagi, sudah panah di Melabuh, dah suka di Melabuh, mungkin dapat ibu satu lagi di Melabuh. Senang kita di situ. Tidak balik-balik lagi ke Simpang Deli Kilang. Itu namanya makrifat. Ya. Itu logikanya. Logikanya. Supaya dekat paham, maka kita buat logika. Ya. Jadi tujuan kita berhakikat untuk menghilangkan syirik khafi. Ini yang banyak kita lakukan. Kita solat, kita zikir, tapi kita syirik khafi. Masih kita pelihara di dalam batin kita. Tuhan kita sembah, yang lain juga kita ingat. Ketika kita mengingat yang lain, tidak teringat Allah, maka itu namanya berpaling. Kita bilang cinta kita hanya kepada Allah, tapi hati kita kepada alam. Masih wallah alamun. Barang selain Allah itu alam. Maka tidak boleh diingat selain daripada Allah. Karena selain daripada Allah, alam, tumbuhan, makhluk dan sebagainya, termasuk diri kita juga alam. Jangan diingat lagi. Maka fokus pada solat kita, apapun solatnya, baik solat wajib maupun solat sunat, kita fokus batin kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadapkan tubuh kita ke hadapan Ka'bah, menghadapkan hati kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita tahu? Kita sudah berhadapan dengan Allah, sudah lupa dengan Allah. Ketika kita lupa dengan Allah, itulah kita ingat Allah. Maka kalau tidak dibimbing oleh seorang mursyid, kita tidak bisa. Karena mursyid adalah orang yang sudah kamil. Mursyid orang yang sudah sampai. Mursyid adalah orang yang makbul doanya. Didoakannya kita, ya Allah ampunkan dosa jamaah saya, semua lebur. Makanya ada dalam satu riwayat tadi apa? Hadis apa itu? Hadis tadi apa? Hadis kan? Dalam kitab Sirrus Salikin halaman 69, Nabi mengatakan bahwa orang yang salatnya hudur hati kepada Allah itu jatuh dosa dari jiwanya ataupun dari dirinya sampai habis sama seperti dengan bayi yang baru lahir. Kalau solatnya hudur hati kepada Allah. Apa makna hudur? Ingat kita kepada Allah, tidak kita ingat selainnya Allah. Banyak dalam tariqah solatnya orang tasawuf itu agak kelamaan sedikit rukuknya. Allahu Akbar sampai 5 kali baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, sampai 5 kali. Itu ketika kita rukuk itu dosa kita rontok terus. Solat yang mana? Solat yang hudur hati. Kalau solat yang hudur hati bukan rontok dosa, nambah. Karena terjadi syirik khafi. Allah kita sembah, istri kita ingat, Allah kita sembah, suami kita ingat, Allah kita sembah, harta kita ingat. Nah, perkara inilah datangnya Abuya untuk mengambil ataupun mengumpulkan orang-orang yang sudah jauh dengan Allah untuk dekat lagi. Jadi ini perkara-perkara
yang Abuya walaupun ditentang, walaupun dihina, walaupun dimaki, beliau tetap jalan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tak peduli. Diusir, mundur. Esok datang lagi. Nah, itu pengalaman Abuya. Sedih memang. Mari kita muhasabah. Nabi bagaimana memperjuangkan agama ini? Ya, satu dahak besar itu tiap pagi wajib jatuh di atas kepala Nabi oleh seorang kafir alaihi laknat. Tapi apa kata Nabi? Apa tindakan Nabi? Apa tindakan yang beliau ambil? Ketika sakit orang yang meludahinya, dia datang ke rumah menjenguknya, bawa roti. Ya, bawa roti. Dengan hal Nabi ini orang bisa masuk Islam. Maka kita juga mendakwahkan lebih tajam lewat hal kita. Ya, lewat hal kita. Kelakuan kita yang kita lakukan itu lebih dahsyat. Kalau Abu yang katakan, sekalipun saya dibenci, saya tetap sayang. Ya, sekalipun saya dimaki, dihujat, saya tetap sayang kepada orang yang menghujat. Saya sangat sayang. Walaupun tidak sayang, saya sayang. Kata Abu. Ini ajaran kesufian. Jadi ada lagi ilmu tauhid yang dimaksud tadi, tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Tauhid sufi adalah tauhid yang sudah batinnya itu bercahaya. Ini sudah hilang dalam ahadizat. Ini perkara mengamalkan sufi, ini perkara rukun agama. Berapa rukun agama semua? 3. Berapa? Islam, iman, ihsan. Ihsan ini adalah tauhid marifat. Yang dimaksud adalah tauhid sufi. Orang yang sudah fana dalam ahadizat. Ya. Kalau memang belum paham ahadizat, diam saja dulu. Apa itu ahadizat? Satu zat saja, hanya Allah yang ada. Kita tidak boleh ada. Sebagaimana kita sambung yang kemarin itu, kita wujud istifadah. Allah wujud istiqlal. Allah wujud yang kokoh, tidak bisa dirobohkan dan tidak pernah roboh sampai kapanpun. Kita wujud yang diadakan, limpahan daripada wujud Allah. Kita akan hancur, kullu syai'in halik. Setiap sesuatu di alam ini hancur semuanya. Itu dalil tauhid akidah. Makanya kita mati. Maka hati-hati 1 tahun lagi. Baiklah, jangan tegang kali. Silakan minum. Ada bubur di depan, makan. Allah. Jadi ini. Jadi tauhidnya, tauhid tasawuf, tauhidnya orang-orang yang sudah bertasawuf. Tauhid sufi, tauhidnya orang-orang yang sudah batinnya itu bercahaya. Dia bisa melihat, menatap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara tauhid sufi, orang yang mengamalkan rukun agama yang ketiga. Kalau Islam itu rukun Islam, semua tahu, semua paham, dan banyak pengajian di mana-mana memperkenalkan rukun Islam. Dari SD sampai hampir meninggal masih belajar rukun Islam. Kemudian rukun iman, ini pengamalan thariqah. Kemudian ihsan, ini pengamalan hakikat marifat. Ini tidak bisa dipisahkan. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Buya sering menyampaikan perkataan Abu Sematang, iman, Islam, tauhid, ma'rifah, bak hakikat saboh makna, menyuhana salah sabohnya. Bagaimana ujungnya? Rusak iman, hancur binasa. Makanya tidak bisa dipisahkan.
Oh, saya orang syariah. Tak bisa. Tak bisa. Satu itu. Satu saja. Makanya sampai di sini dipahami dulu tauhid tasawuf. Nah, ini kita asah dulu tauhid tasawuf. Tauhid yang dimaksud adalah tauhidnya orang yang bertasawuf. Apa itu tauhid yang dimaksud Abuya? Adalah hakikat. Apa yang maksud tasawuf? Tariqah. Tariqah adalah menyangkutkan kemauan kita. Batin kita ini kita sangkutkan untuk kita berkemauan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai di situ dulu. Kepanjangan nanti hilang pula yang di depan. Baiklah, ini kita membahas masalah tauhid tasawuf. Tapi kalau pertanyaannya boleh di malam satu, boleh umum. Silakan mau tanya fikahnya, mau tanya apalagi hukum-hukum yang belum paham, kami silakan satu persatu. Perkenalkan namanya, dari mana asalnya, bagaimana? Silakan.